Coli itu Brocoli. gue emang suka brocoli. Kenapa lo pikir gue suka? Nyoli. Padahal gue bilang brocoli. Yes, bro. Yo, welcome back with Bigen Channel. Ini dengan gue lagi Om Fian. Dan kali ini gue bakal lagi nge-konten tapi bukan reaction apapun, apalagi bakal nge-gaming. Itu nggak mungkin karena gue, tapi suatu hari gue bakal nge-gaming sih, tetapi gue nggak tahu kapan, karena gue butuh waktu juga untuk meniatkan hati. Ya, seperti itu. Jadi gue kali ini bakal membahas sesuatu hal yang pengen gue bahas di channel lama gue yang hilang, tapi nggak sempet sampai akhirnya banyak banget drama terjadi. Kayak kemarin kepansosan si Lutfi Agizal dan lain-lain itu gue bahas dulu, dan ya akhirnya gue sempet untuk hari ini bisa ngebahas apa yang ingin gue bahas tanpa konsep sedikit pun, tapi ya cuma konsepnya sih dikit doang sih, temannya ini doang, itu aja. Tapi no problem. Kali ini gue bakal ngebahas yaitu bagusan mana sih hentai, 3D hentai atau motion animal 3D hentai. Ya, jadi seperti itu adalah pembahasan gue kali ini. Ya, masih tentang hentai, tapi gue nggak peduli. Misalnya gue dapet dolar kuning, gue nggak peduli. Yang penting gue ngekonten. Duit bisa cari lewat cara yang lain. Ya, ngepet tuyul, nyolong, ngorbanin temen, udah kelar. Boom. Ya, jadi langsung aja kita bahas. Oke, hentai ya. Hentai, bagi kalian yang belum tahu hentai itu apa, definisi hentai itu apa ya? Hentai itu sebuah anime, ya seperti anime biasa, hanya saja anime hentai itu memiliki alur cerita yang beragam, dari sekedar romantis sampai ecchi, bahkan sampai ke hard ecchi, atau lebih tepatnya the sex story. Ya, bukan sex education tapi sex story. Oke, ya seperti itu. Ibaratnya kayak ya sex story, kalian paham kan? Sex story, cerita seks ya. Tetapi untuk anime yang bernama hentai ini, sebenarnya anime hentai itu sudah diproduksi sejak akhir tahun 80-an hingga awal 90-an. Gua nggak tahu tepatnya kapan, tetapi yang jelas hingga saat ini ada beberapa produksi anime hentai, atau lebih tepatnya produser anime hentai yang sangatlah bisa hingga saat ini masih melambung sukses, seperti Poro, Pink Pineapple, Mary Jane, Body Walker, T-Rex, dan beberapa, lalu ada Pasmina dan lain-lain. Dan menurut gua hentai itu adalah sebuah anime yang menurut gua itu sebenarnya masih sedikit fiksi ya, karena setiap sex story, setiap alur ceritanya yang cukup beragam tersebut biasanya rata-rata itu karakternya monoton. Kenapa gue bilang monoton? Terutama karakter cowoknya yang sangatlah berabut legend ya, tapi gue ya nggak terlalu peduli sama karakter cowoknya. Tapi untuk karakter ceweknya emang beragam ya, dari apalagi produksi anime hentai yang tadi gue sebut, ada Poro, ada Mary Jane, ada ini, ada Pasmina, ada T-Rex dan Body Walker, memang memiliki ciri khas di masing-masing. Seperti Poro misalnya dengan karakter yang paling kita kenal, yaitu adalah Airi dari anime Onichichi, atau mungkin Mary Jane dengan bukan karakternya yang kita ingat tapi lagu-lagunya, seperti anime Lovely Heart yang lagunya cukup mengena di hati seperti itu, atau mungkin Pasmina, atau ya banyak lagi yang menurut gua anime hentai itu masih bagus, cuma masih sedikit fiksi. Ya emang fiksi sih, tapi menurut gua fiksinya itu terlalu fiksi banget, apalagi ketika udah ngecrot dalam. Nah, biasanya tuh spermanya itu, pejunya itu benar-benar nggak ngotak, hampir seliter atau 2 galon tuan dicerotin terus sampai luber kayak gitu. Gua heran anjir, padahal kenyataannya kalau orang ngesek asli itu nggak kayak gitu juga sih. Kayaknya sekali cerot ya udah cerot gitu aja, mau dikit atau banyak itu ya maksud gue itu ya nggak luber sampai kayak gitu loh. Kecuali kalau pemain bokepnya itu udah pro gitu, maksud gua, tanpa obat, tanpa apapun, udah trotnya itu udah ya banyak, tapi nggak sebanyak anime hentai gitu kalau fiksi aja. Dan ya seperti itulah anime hentai yang gua bilang udah diproduksi sejak awal 90-an, tapi gua nggak tahu tepatnya kapan. Yang jelas yang paling gua tahu anime hentai
terlama yang pernah gue tonton itu anime yang judulnya itu Itoshi no Kotodama, itu produksi tahun 2002 ya, seperti itu. Dan langsung aja kita lanjut ke pembahasan kedua ya, 3D hentai ya. Semakin kemajuan zaman yang cukup ke masa depan, nggak ke masa lalu, masa depan seperti hingga saat ini maksud gua, kita akhirnya mengenal tidak hanya hentai tapi ada 3D hentai ya, sebuah anime hentai tetapi dengan karakternya, dengan grafiknya yang lebih sedikit nyata, 3D. Misal kayak lu nonton Upin Ipin ya, semacam itu, cuma kalau buatan Jepang, you know lah, lebih bagusan mana sih Jepang sama Malaysia? Tetap bagusan Jepang lah, Malaysia seperti apa sih? Bukan, tapi gua di sini bukan untuk menghina Malaysia sih, tapi gua ingin bahas aja. Tapi kalau menurut gua sih, dari dalam hati gua emang bagusan Jepang 3D hentainya. 3D, maksudnya 3D animenya masih bagusan Jepang tuh gua. Kalau yang itu ya you know lah apa. Ya, tapi gua bahas 3D anime hentai. Oke, 3D anime hentai sendiri yang kita tahu karakternya, grafiknya itu 3D, 3 dimensi yang bisa kita tonton pakai kacamata 3D gak sih? Gue belum pernah nyoba sama sekali. Coba kalian yang pernah nyoba nonton 3D anime hentai pakai kacamata 3D, kalian komen deh. Gue belum pernah nyoba masalahnya. Ya jelas untuk grafik karakternya kita bisa melihatnya emang ya, karakternya emang tapi masih sedikit kaku sih kalau menurut gua, karena 3D ya, karena 3D emang untuk zaman sekarang 3D itu memang masih ibaratnya itu masih belum sempurna seperti 3D dunia nyata kayak kita ini, seperti itu. Tapi yang jelas itu kalau 3D hentai itu gua itu bukan mentingin grafik atau karakternya, bukan mentingin grafik sih, tetapi gua mentingin apa aja sih karakternya yang bisa kita pilih tuh kan. Apalagi 3D hentai zaman sekarang itu bagusnya 3D hentai itu banyak karakter, apalagi karakter waifu kita juga bisa jadiin gacor lewat 3D hentai tersebut, nggak cuma lewat Jav cosplayer ya. Jav cosplayer gua mah apa tuh yang gua tonton, Sakiri, Bronya, terus Menma itu Bodo Teing, yang penting Choli ya. 3D hentai yang banyak banget kan karakternya ya, gue banyak banget juga yang udah gue tonton, kayak Sagiri udah gue tonton, lalu adiknya si siapa tuh yang di Tulafru itu gue lupa siapa itu ya. Pokoknya kalau 3D hentai itu gue sukanya itu walaupun kaku sih, tapi 3D hentai itu biasanya dia sebuah anime 3D hentai yang diadaptasi, sebenarnya diadaptasi dari sebuah game. Salah satunya seperti Need and Angel ya, seperti itu maksudnya masih 3D hentai. Hanya saja kalau gue lihat sih emang masih kaku sih, tetapi kalau pilihan karakter emang cukup banyak. Kayak kemarin yang gue tonton itu yang waktu gue semalam atau kemarin waktu gue sama si Mukti sama si anak-anak bangke lainnya nge-feed call gue ajak nobar bokep, bukan bokep sih, apa sih, 3D hentai yang udah gue tonton itu. 3D hentainya siapa sih, Kiana dari Honkai Impact ya. Lu pokoknya kalau kalian minta tuh video jangan minta ke gua dah, kalian download aja sendiri di s1.hentaiquindo.pw. Nah seperti itu aja, udah gua kasih linknya. Oke, jangan minta gua lagi, download sendiri bangsat. Gua males ngirim, gua kasih link aja. Oke, nanti gua kasih link seperti itu. Dan ya, memang kalau 3D hentai emang grafiknya seperti itu kita tahu, tapi sedikit kaku gerakannya, tetapi pilihan karakternya cukup banyak. Dan kita langsung pembahasan yang ketiga atau yang terakhir, yaitu 3D motion anime 3D hentai. Boom. Oke, berbeda dari kedua pembahasan tadi, ini adalah motion anime 3D hentai. Ya, masih ada embel-embel 3D hentai, tapi ini adalah motion anime. Apa sih motion anime itu? Motion anime 3D hentai itu adalah sebuah anime hentai grafiknya 3D atau 3 dimensi, tetapi bentuk dari anime ini tuh seperti kita tuh main eroge. Cuma kalau kita main eroge kan kadang kita setiap ada narasi, setiap ada perkataan, ada omong-omongan pasti kita skip. Nah, ini kita tidak bisa skip kecuali kita pause gitu, atau kita cepetin aja sih.
Tapi kalau motion anime 3D hentai ini bisa kita rasakan seperti kita itu main ROG seperti itu, ada narasinya, ada percakapannya juga, dan ada beberapa 3D hentai yang gua tahu cukup banyak. Tapi kalau kalian ingin tahu lebih banyak lagi, kalian bisa download atau kalian bisa cari tahu di situs mp4hentai.com. Nah, di situ tuh banyak banget anjir. Nggak hanya 3D motion aja sih, ada juga 3D hentai biasa di situ juga ada. Nah, jadi kalau menurut gua 3D motion anime hentai itu sebenarnya tuh seperti kita main ROG aja sih. Bentuknya aja itu kayak visual novel ROG gitu. Jadi kita juga selain kita bisa memahami isi cerita tersebut dari narasi hingga percakapan, kita juga bisa merasakan bagaimana sih adegan-adegannya. Cuma kalau ini berbeda dari 3D hentai yang kaku, karena ini tuh karena emang lebih rada-rada nyata, bukan kaku ya, tapi lebih nyata sedikit gerakannya. Cuma gimana ya, grafiknya mungkin ya, kalau grafiknya sih emang kayak gitu, karena kayak kalau kalian udah main ROG pasti kalian paham bagaimana grafik dari motion anime 3D hentai seperti itu. Boom. Nah, jadi semua pembahasan gua udah bahas tadi. 3 pembahasan utama yaitu hentai, ya maksud gue 2D hentai atau 2D hentai 2 dimensi, 3D hentai atau motion anime 3D hentai ya, yang seperti ROG tadi itu. Menurut gue semuanya itu bagus, cuma kalau gue bikin sebuah tingkatan emang lebih bagus anime 2D karena gerakannya nggak kaku, tapi grafiknya tinggal dari mana anime tersebut diproduksi. Misal kayak Mary Jane, kayak Poro, Pasmina, T-Rex, Bunny Walker, Cipai atau apapun itu, banyak banget pokoknya produksi anime hentai. Dan kalau 3D anime hentai, kalau gua lihat sih emang masih agak-agak kaku sih. Emang banyak yang bilang daripada nonton 3D hentai langsung mending nonton bokepnya aja sih. Tapi kalau lu memang pengen ngeliat waifu lu, ya tinggal ada 2 pilihan. Lu mau chef cosplayer atau lu mau nonton 3D hentai aja itu. Dan kalau motion hentai nggak perlu gua sebut karena itu emang seperti kalian main ROG atau ya visual novel ROG seperti itu. Nah, jadi menurut gua kalau dari pembahasan awal sampai akhir ini, menurut gue emang lebih bagusan anime hentai yang 2D sih. Jadi gerakannya nggak kaku, tapi grafiknya ya tergantung dari produksinya. Dan untuk masalah karakter mungkin waifu mungkin memang belum ada sih, karena mungkin memang hal tersebut memang lebih dipusatkan ke 3D hentai. Oke. Nah, jadi jika kalian suka pembahasan gua kali ini, jangan lupa untuk klik subscribe channel ini, like and share video ini, dan juga aktifkan notifikasi lonceng supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari gua waktu gua upload video gua yang terbaru. Seperti itu. Tapi sebelum gua tutup juga, gua thank you for watching juga. Seperti itu. Karena gua mau makan habis ini, gua belum sarapan, cuma sarapan kue samir doang yang gua beli semalam, baru makan 1 ya, seperti itu. Jadi langsung aja kita tutup. Gua ulangi lagi, gua thanks for watching. Oke, langsung aja, see you next time, see you later, bye bye, Horas.